Yoho, selamat datang di channel DOP Anime. Kepada nakama semua, silahkan follow IG kami juga untuk mendapatkan info resmi dan terbaru dari kami. Yoho, dalam dunia One Piece ada banyak sekali organisasi, ada banyak sekali aspek-aspek yang membuat cerita ini menjadi lebih gahar, seperti para bajak laut, angkatan laut, pemerintah dunia, dan pasukan revolusi. Ada banyak juga pertempuran yang terdengar sangat hebat, pertempuran yang sangat ingin kita lihat, namun belum ada tunjukkan sampai sekarang. Seperti bagaimana dulu Shanks bertempur melawan Mihawk, ataupun mengenai pertempuran dua admiral, yakni Aokiji dan Akainu, yang mana pertempuran mereka berdua bisa membuat sebuah pulau yang satu panas dan yang satu dingin secara permanen. Ada banyak pertanyaan yang terlintas mengenai pertempuran Aokiji dan Akainu ini, sehingga inilah hal yang akan kita bicarakan, yakni mengenai kebenaran di balik pertempuran Akainu dan Aokiji. Jadi, selamat datang di Mega Teori DOP Anime. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Dalam dunia One Piece, ada banyak hal yang terkadang kita salah mengartikan sesuatu. Seperti contoh, pada saat Luffy pertama kali mempublikasikan bahwa dia memiliki seorang kakak yang bernama S, para pembaca memahami bahwa Luffy dan S memiliki orang tua yang sama. Namun, ternyata di kemudian hari, Oda mempublikasikan bahwa Luffy dan S adalah kakak beradik dengan orang tua yang berbeda. Dan setelah pertempuran Akainu melawan Aokiji di Pulau Panghazard selama 10 hari itu, membuahkan hasil di mana Aokiji pada akhirnya bergabung ke dalam bajak laut Kurohige. Ini merupakan hal yang mengejutkan. Manusia seukuran admiral seperti Aokiji tiba-tiba saja keluar dari angkatan laut dan bergabung ke dalam bajak laut Kurohige. Ada pendapat bahwa Aokiji keluar dari angkatan laut karena ia memiliki prinsip keadilan yang berbeda dengan Akainu, sehingga jika Akainu adalah petinggi tertinggi angkatan laut, Aokiji tidak suka disuruh-suruh oleh Akainu. Ada juga mengatakan bahwa Aokiji setelah keluar dari angkatan laut bergabung ke dalam pasukan revolusi, lalu mendapat misi untuk memata-matai Kurohige. Tapi apakah benar begitu? Prinsip keadilan. Keadilan merupakan sebuah aspek dalam dunia One Piece yang diceritakan tanpa kata-kata. Kita baru tahu prinsip keadilan seseorang setelah kita melihat apa yang ia lakukan, setelah kita melihat apa yang orang katakan. Seperti contoh, Akainu adalah karakter dengan prinsip keadilan absolut. Ia benar-benar berpikir untuk menumpas seluruh kejahatan. Apapun yang terjadi, bajak laut harus dibasmi. Ya, setidaknya itulah yang dipikirkan oleh para pembaca mengenai prinsip keadilan Akainu. Namun apakah benar begitu? Karena pada saat Akainu mendatangi Jewel Ribani yang sehabis ditangkap oleh Kurohige, kita tidak tahu apa yang terjadi saat itu. Namun kita tahu bahwa di kemudian hari, Bani ada di Marijoa. Sehingga pertanyaannya, apakah seorang Akainu bisa mengampuni seorang penjahat jika ada alasannya? Kemudian untuk Aokiji, ia memiliki prinsip keadilan yang bisa dibilang lebih santai dibanding beberapa karakter yang lain. Aokiji memiliki hutang budi pada Garp. Di One Piece chapter 0, ditunjukkan bahwa ia memuji-muji Garp, seperti menunjukkan bahwa Garp adalah panutannya. Ngomong-ngomong, Aokiji adalah orang yang bijaksana. Ketika mengadili sesuatu, Aokiji berusaha untuk memikirkan apakah keadilan yang ia lakukan ini benar atau tidak. Seperti contoh, mengenai tindakannya untuk menyelamatkan Nico Robin dari insiden Ohara. Ia juga merupakan salah satu orang yang benci dengan sistem Shichibukai, sama seperti Sengoku. Timeline Aokiji dan Akainu. Pada One Piece chapter 650, dikatakan oleh Jinbei bahwa segera setelah perang 2 tahun yang lalu, Sengoku pensiun dari posisinya sebagai jenderal tertinggi di angkatan laut. Sebagai gantinya, dia merekomendasikan Aokiji untuk mengisi posisinya. Dia mempercayai bawahannya sebagai jenderal baru. Tapi ada juga beberapa fraksi pemerintah yang mengajukan Akainu, jadi dia juga menjadi kandidat yang kuat. Biasanya, Aokiji tak pernah peduli apapun. Meskipun begitu, dia berusaha menentang keras Akainu untuk menjadi admiral tertinggi. Dan akhirnya, terjadi pertentangan antara mereka. Dan pemenangnya adalah Akainu. Kemudian Aokiji muncul pada One Piece chapter 698 sampai 699. Awalnya Aokiji datang untuk menyelamatkan temannya yang bernama Smoker.
Saat itu, Smoker nyawanya sedang di ujung tanduk karena dihajar oleh Doflamingo. Lalu setelah pertikaian kecil yang terasa besar itu, Doflamingo berkata, "Maukah kau memberitahuku, Kuzan, kau yang sekarang berada di pihak yang mana?" Mendengar pertanyaan itu, Aokiji tidak mengatakan apapun. Ia hanya diam. Lalu pada saat arc Dressrosa di One Piece episode 737, kita diperlihatkan Barges yang sedang mendiskusikan Kuzan dengan kaptennya yaitu Kurohige. Barges mengatakan bahwa ia tidak bisa mempercayai Aokiji. Kemudian, informasi ini dikonfirmasi langsung oleh para Gorosei, yakni pada One Piece chapter 793. Di chapter itu, Akainu datang dan memarahi kelima tetua mengenai beberapa informasi yang kacau mengenai Doflamingo. Akainu marah karena apa yang dilakukan pemerintah dunia ini membuat dunia bingung. Kemudian, salah satu Gorosei pun membalas marah-marahnya Akainu dengan mempertanyakan perihal Kuzan yang masuk ke dalam bajak laut Kurohige. Dan jawaban Akainu di sini adalah, si pintar itu sudah keluar dari angkatan laut. Ia sudah tidak ada kaitannya lagi dengan aktivitas kami. Tindakan Akainu yang datang ke Marijoa hanya untuk memarah-marahi atasannya ini merupakan hal yang patut diberi acungan jempol. Dan sekarang, setelah menjabarkan beberapa fakta, mari kita menuju teori utamanya. Rival adalah teman terbaik yang kita miliki. Yap, pada awalnya, kami kira persaingan. Kami kira rival merupakan musuh terbesar, musuh yang akan membuat kita tambah terjatuh. Dan ternyata, terkadang teman bukanlah teman. Dan justru orang yang menemani kita di saat paling terpuruk, orang yang pertama kali membantu kita adalah rival kita. Kami berterima kasih banyak pada Animania karena tempat kami berada ini sudah beberapa kali terlibas. Dan Animania bersedia untuk membantu sebelum kami meminta bantuan. Dan dalam dunia One Piece, hal itu terjadi juga, yakni Roger. Ketika ia ingin dieksekusi, Roger menitipkan anaknya itu bukanlah ke Rayleigh, melainkan ke Garp. Garp adalah salah satu rival besar Goldie Roger. Dan bahkan, Garp adalah musuh yang harus diwaspadai karena ia adalah seorang angkatan laut. Dan malah dalam dunia One Piece, terkadang pertempuran melahirkan sebuah persahabatan. Seperti pada saat bajak laut Roger bertempur melawan bajak laut Shirohige. Saat itu, terjadi pertempuran 3 hari 3 malam. Dan di akhir pertempuran, mereka berdua bertukar harta karun. Mereka berpesta bersama. Mereka meminum bersama. Sehingga ini menimbulkan pertanyaan, apakah hal ini juga terjadi pada pertempuran antara Akainu dengan Aokiji? Ya, sesuatu yang harus dipertanyakan. Apakah keluarnya Aokiji itu benar-benar karena ia enggan disuruh oleh Akainu? Apakah ada sesuatu yang mereka sembunyikan dari dunia yang hanya mereka saja yang tahu? Karena terkadang beberapa karakter dalam dunia One Piece mengatakan sebuah fakta yang awalnya bukanlah sebuah fakta. Seperti di awal arc Zou, warga suku Ming mengaku mereka tidak tahu di mana Raizo berada. Mereka bahkan membenci para samurai. Kemudian, di beberapa chapter selanjutnya, kita mendapatkan kejutan yang tak terduga-duga, yakni warga suku Ming ternyata tahu di mana Raizo berada. Mereka juga tidak membenci samurai. Mereka bahkan sangat menghormati para samurai. Sehingga ini menunjukkan bahwa karakter dalam dunia One Piece bisa berbohong. Dan sebenarnya, pada One Piece chapter 699 itu, Smoker bertanya-tanya bagaimana bisa Aokiji datang ke sini dan kenapa dia tahu tempat ini. Smoker bertanya-tanya, apakah Aokiji memiliki hubungan dengan dunia bawah? Lalu Aokiji hanya menjawab satu dari pertanyaan itu, yakni ia datang untuk bertemu dengan Smoker. Mereka membicarakan banyak hal, terutama mengenai Doflamingo. Lalu ada hal menarik di sini, yaitu Aokiji berkata, hubungi Sakazuki dan suruh dia untuk mengerahkan para admiral. Sesuatu yang buruk bisa menjadi lebih buruk dengan cepat. Ini akan menjadi situasi yang paling mengerikan yang akan dihadapi oleh Sakazuki dan Angkatan Laut. Kemudian Aokiji pergi dan menyuruh bawahan Angkatan Laut untuk menutup mulutnya. Dan Oda menggambar hal ini dengan gaya komedi. Jadi apa maksudnya ini? Kenapa Aokiji masih peduli dengan Akainu? Kenapa Aokiji memberi saran pada Akainu? Dan kenapa juga Aokiji repot-repot untuk mewaspadai gerak-gerik Doflamingo? Tindakan Aokiji di chapter 698 sampai 699 ini seperti bukan Aokiji. Karena Aokiji yang kita kenal adalah orang yang malas dan memiliki prinsip keadilan yang agak santai. Dan lagi,
mengenai peringatan Aokiji tentang gerak-gerik Doflamingo dan menyuruh mengerahkan admiral ini sepertinya disetujui oleh Akainu. Dengan bukti bahwa di Arc Dressrosa kita diperlihatkan adanya seorang admiral yang bernama Fujitora. Sehingga dari banyaknya pertanyaan yang terbesit di pikiran kami dan dari banyaknya fakta ini seolah-olah menunjukkan bahwa sepertinya Aokiji adalah agen terbaik milik Akainu. Ya, sekarang kita ke Sword. Sword pertama kali diungkapkan pada Arc Wano Kuni. Di Arc itu kita diberitahu bahwa Extract yang katanya sudah keluar dari Angkatan Laut, yang katanya pengkhianat Angkatan Laut ini ternyata merupakan agen Sword. Dan Koby, teman Luffy juga dikatakan termasuk ke dalam agen Sword. Dan ada sedikit fakta menarik mengenai Sword ini. Ditarik dari manga dan wikia, disebutkan bahwa Sword merupakan organisasi yang kegiatan operasionalnya tidak diketahui oleh pemerintah dunia. Extract termasuk sebagai agen Sword, yang mana ia berada di bajak laut Kaido untuk memata-matai dan melaporkannya. Lalu nama Sword yang berarti pedang ini merupakan hal yang berbanding terbalik dengan nama CP0. CP0 adalah agen khusus atau agen rahasia milik pemerintah dunia. Mereka melakukan kegiatan yang tidak diketahui oleh Angkatan Laut. Nama panjang CP0 adalah Cyberpol Aegis Zero. Dan kata Aegis dalam mitologi Yunani kuno berarti perisai. Sehingga Sword adalah pedang dan Aegis adalah perisai. Bukankah ini merupakan hal yang berbanding terbalik? Dan Nakama semua pasti tahu mengenai cover page yang ini. Yap, di sini kita diperlihatkan Akainu yang diperlihatkan kekeran tubuhnya. Dan di sana ada lambang pedang. Pertanyaannya, apakah ini merupakan lambang untuk menunjukkan bahwa Akainu adalah termasuk ke dalam organisasi Sword? Bisa jadi. Dan mungkin Sword ini terhubung lagi dengan Kuzan atau Aokiji. Di chapter 699 itu, Aokiji ditanyai mengenai bagaimana bisa ia tahu tempat Pang Hazard. Smoker bertanya-tanya, apakah kamu memiliki koneksi dengan dunia bawah? Dan di panel selanjutnya, bukannya menjawab pertanyaan tersebut, Oda menjadikannya sebagai sebuah komedi. Sehingga ini menunjukkan bahwa ada satu hal yang Oda sembunyikan. Smoker juga memiliki prinsip keadilan yang agak santai. Ia seperti tidak terlalu menganut keadilan Angkatan Laut. Ia bisa memilih mana yang harus diadili dan mana yang harus diampuni. Kembali ke hal sebelumnya, kenapa kami katakan bahwa Aokiji memiliki hubungan dengan Cyberpol, yakni karena Aokiji memiliki koneksi dengan dunia bawah, sehingga Aokiji mengetahui apa yang seharusnya tidak dilakukan oleh agen seukuran antek-antek pemerintahan. Mungkin Aokiji tahu mengenai Doflamingo yang dulunya mensuplai persenjataan, dan mungkin Aokiji juga tahu mengenai pelanggan Dovi adalah salah satu antek-antek pemerintahan. Pada Aquano, tepatnya di chapter 929, kita diperlihatkan bahwa Cyberpol bertransaksi senjata dengan Orochi. Untuk seukuran agen yang di bawah komando pemerintahan, ini bukanlah hal yang bagus untuk dilakukan. Mereka membeli senjata dari seorang bajak laut untuk melawan bajak laut. Dan juga, kenapa mereka diam saja sedangkan mereka tahu bahwa Wano Kuni sedang dijajah oleh bajak laut dan rakyatnya banyak yang sengsara. Aokiji yang sepertinya tahu mengenai kelakuan buruk Cyberpol Aegis Zero ini juga memiliki poin pendukung lainnya, yakni mengenai ia adalah orang yang ngefans dengan Garp, dan Garp memiliki keadilan yang enggan untuk diperintah langsung oleh para Ternyubito. Keputusan Aokiji yang dikatakan dalam tanda kutip keluar dari Angkatan Laut pun berhubungan dengan prinsip keadilan Garp tersebut. Dan ketika Akainu datang untuk marah-marah di hadapan Gorosei, Gorosei membalik amarah Akainu dengan mempertanyakan bagaimana bisa Aokiji masuk ke dalam bajak laut Kurohige, yang mana hal itu merupakan sebuah aib bagi Angkatan Laut. Dan reaksi Akainu di sini adalah, si pintar itu sudah keluar dari Angkatan Laut. Dia sudah tidak ada kaitannya lagi dengan aktivitas kami. Sekarang, kenapa Akainu? Ups, bukan. Kenapa Eiichiro Oda membuat sebuah cerita dengan terang-terangan seperti ini? Kenapa Eiichiro Oda menuliskan bahwa Aokiji tidak memiliki kaitan dengan aktivitas Angkatan Laut? Ini bukan seperti Oda. Oda biasanya menulis sebuah cerita dengan bercerita, bukan dengan mengatakan. Kasus Akainu di sini sama seperti ketika warga suku Ming mengaku bahwa mereka membenci para samurai. Pada saat pertama kali kita menonton atau membaca Akzo, kita tidak tahu apa yang terjadi. Kita tidak tahu korelasi antara Ming dan samurai. Namun tiba-tiba mereka mengatakan bahwa mereka membenci para samurai.
Dan kemudian di beberapa chapter selanjutnya, kita diberi pukulan kejutan yang sangat-sangat keras dari Eiichiro Oda, yaitu suku Ming ternyata sangat menghormati para samurai. Dan sepertinya hal ini terjadi pada Akainu dan Aokiji. Marahnya Akainu di sini seperti seolah-olah menutup pembicaraan dan jangan membicarakan mengenai Aokiji lagi. Sehingga kesimpulannya, dari banyaknya fakta yang seolah-olah bertolak belakang mengenai Aokiji dan Akainu ini menimbulkan banyak pertanyaan. Dan dari banyaknya pertanyaan dalam manga yang terlihat sangat penting itu, kenapa Eiichiro Oda tidak menjawabnya secara langsung dan malah menjadikannya komedi? Ini menunjukkan bahwa ada hal yang Oda sembunyikan dan ada hal yang akan Oda berikan kepada para pembacanya. Sebuah pukulan kejutan mengenai kebenaran mengenai 10 hari pertempuran Akainu dan Aokiji. Dengan banyaknya fakta, dengan banyaknya korelasi antara Aokiji dengan Chi Purple, perilaku Akainu yang menentang Gorosei, arti sword yang berbanding terbalik dengan si Purple Aige Zero, dengan adanya saran dari Aokiji mengenai tindakan yang harus dilakukan Akainu selanjutnya, mengantarkan kami untuk berpendapat bahwa Aokiji dan Akainu masih berhubungan dengan baik. Dan mungkin Aokiji adalah agen terbaik milik Akainu, yang mana Aokiji termasuk ke dalam organisasi Sword, sebuah organisasi yang operasionalnya tidak diketahui oleh pemerintah dunia. Sehingga bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Dan ngomong-ngomong, mengenai cash One Piece, untuk hari ini terdapat potongan harga sebesar 50.000 dan promo gratis ongkir untuk seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sehingga bagi nakama yang berminat, nomor WhatsApp dan alamat websitenya akan kami taruh di kolom deskripsi di bawah. Masih banyak desain eksklusif yang dapat nakama lihat pada katalog WhatsApp kami. Jadi, kami di Openime dan terima kasih banyak.